Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawarah dari Universitas Terbuka Samarinda, jurusan Pendidikan PAUD. Dosen yang memberi tugas saya yaitu Bapak Riko Surya Pradana, Magister Pendidikan. Kesempatan ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menangani anak dengan gangguan perkembangan non-normatif. Salah satu ciri-cirinya yaitu anak sulit berkonsentrasi, anak tidak mudah fokus dalam belajar, anak mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung. Sebelum kita memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak tersebut, maka kita harus mencari tahu dulu apa yang menyebabkan mereka sulit berkonsentrasi dan tidak mudah fokus dalam belajar. Salah satunya yaitu adanya gangguan di sekitar. Gangguan di sekitar misalnya ketika anak berada di sekolah, adanya gangguan suara televisi atau suara canda tawa teman-temannya. Karena pada dasarnya sifat anak-anak mudah tertarik pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ketika ada gangguan dari luar, maka konsentrasi anak akan mudah terpecah. Begitu pula ketika berada di sekolah. Lalu kemudian selanjutnya penyebab dari anak sulit berkonsentrasi dan tidak fokus dalam belajar yaitu anak mencari perhatian orang lain. Setiap anak pasti menginginkan perhatian dari ayah dan ibunya ketika berada di rumah. Begitu pula ketika anak berada di sekolah. Anak menginginkan perhatian dari ibu guru. Cara yang dilakukan anak untuk mendapatkan perhatian pun beragam. Terkadang membuat orang tua atau guru gemas sampai kadang membuat jengkel. Atau juga ada anak yang memotong pembicaraan ketika orang tua dan atau ibu guru yang sedang berbicara kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa anak mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bosan yaitu sudah tidak suka lagi karena terlalu sering atau terlalu banyak. Persamaan dari kata ini yaitu jenuh atau jemu. Kejenuhan dalam belajar akan menyebabkan kehilangan motivasi dalam belajar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak mudah bosan saat belajar, yaitu yang pertama, kegiatan belajar yang monoton. Yang kedua, tidak mengetahui tujuan belajar. Yang ketiga, kurangnya tantangan. Keempat, kelelahan atau keletihan yang berlebihan. Dan yang kelima, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak yang sulit berkonsentrasi dan tidak fokus saat belajar. Pada penyebab yang pertama, yakni dengan cara menjauhkan anak dari gangguan. Sebab gangguan di lingkungan sekitar dapat merusak konsentrasi dan fokus. Salah satu cara yang dapat diterapkan seorang ibu di rumah yakni adalah menjauhkan gangguan ketika anak sedang belajar dengan cara mematikan televisi atau membuat kamar sunyi dan nyaman. Sedangkan ketika anak berada di sekolah, cara yang dapat dilakukan oleh ibu guru untuk melatih konsentrasi dan fokus anak yaitu dengan cara memberikan permainan Lego. Dengan permainan Lego, kita dapat melatih konsentrasi anak dengan cara menanyakan warna dan bentuk Lego. Kita juga dapat mengajak anak untuk membentuk Lego dengan cara menyusun Lego dari Lego yang satu ke Lego yang berikutnya sampai membentuk suatu bentuk yang ia inginkan. Selain itu juga kita dapat melatih konsentrasi anak dan fokus anak ketika pembelajaran berlangsung, misalnya dengan ketika pada tema tanaman subtema bunga, kita dapat mengajak anak untuk mengecap bentuk bunga
dan menanyakan ada berapa bentuk bunga yang sudah dibuat oleh anak tersebut. Dan jangan lupa kita memberikan pujian kepada anak seperti hebat atau bagus. Atau juga kita dapat memberikan tepukan kepada anak, misalnya tepuk Dora, berhasil, hore. Kemudian cara menangani pada penyebab yang kedua, yaitu anak sering membuat beberapa kejadian dengan mengganggu dan menyebabkan kekacauan pada teman di sekitarnya. Seringkali ketika pembagian lembar kerja, anak dengan tiba-tiba mencoret-coret lembar kerja dari temannya. Salah satu cara untuk mengalihkan perilaku tersebut yaitu kita menjelaskan bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak baik, dan kita juga harus memberi contoh perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan, dan kita juga harus memberikan pengertian bahwa apa yang ia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Selain itu juga untuk mengalihkan perhatian perilaku yang seperti dilakukan tadi dapat juga dengan cara memberikan lembar kerja yang kosong atau lembar kertas yang kosong dan pensil atau pensil warna kepada anak tersebut agar ia lebih mencoret-coret di lembar ini saja, tidak pada lembar temannya. Misalnya dengan itu kita mengajak anak untuk membuat gambar atau melukis bentuk apapun yang ia inginkan. Contohnya misalnya pada yang tadi tema tanaman, subtemanya bunga, kita dapat mengajak anak untuk membuat gambar bunga dari garis lengkung dulu, lalu bulat. Nah, lalu ketika ia sudah melakukannya, maka jangan lupa seperti tadi, berilah pujian kepada anak agar anak pun merasa senang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani anak yang mudah bosan. Ibu guru dapat memberikan beberapa permainan yang dapat melatih motorik halusnya. Misalnya dengan memberikan permainan edukatif anak, salah satunya seperti manik-manik dan mainan meronceng. Karena manfaat dari permainan tersebut, kita dapat membuat kegiatan belajar yang menyenangkan sehingga anak tidak mudah bosan. Dan juga permainan ini dapat membantu meningkatkan fokus anak. Selain itu juga permainan ini dapat melatih dan mengasah kreativitas anak. Demikianlah video dari saya mengenai tentang bagaimana cara menangani anak yang mengalami gangguan perkembangan non-normatif, yaitu sulit berkonsentrasi, tidak fokus dalam belajar, dan mudah bosan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.